Selamat datang kembali di channel Lentera Investor. Di tengah ketidakpastian global, suku bunga tinggi, dan ancaman inflasi, salah satu emiten yang ada dalam portofolio Lo Keng Hong tetap mampu berkinerja positif. Pada video kali ini, mari kita kenal lebih dekat dengan salah satu member dari Panin Group, yaitu PT Klipan Finance Tbk. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, sepanjang tahun 2023, laba bersih tahun berjalan menunjukkan kenaikan 162% dari sebelumnya 310 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar 815 miliar pada tahun 2023. Profitabilitas perseroan terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya jika dibandingkan dari tahun 2021. Sejalan dengan kenaikan laba bersih tersebut, return of asset dan return of equity perseroan juga meningkat. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang PT Klipan Finance, mari kita kenal lebih dulu melalui sejarah berdirinya perseroan. Pada mulanya, perseroan didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemegang saham kredit Lyonnais dari Prancis sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Bank Pen Indonesia Tbk atau lebih dikenal dengan nama Panin Bank. Pada saat pendiriannya, Klipan Finance memiliki kegiatan usaha pembiayaan berupa penyediaan barang-barang modal yang kemudian secara bertahap berkembang menjadi 4 kegiatan usaha utama, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi. Kemudian dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta memperkuat posisi perseroan di industri pembiayaan nasional, pada 27 Agustus 1990, perseroan resmi melakukan penawaran perdana atau go publik Bursa Efek Indonesia, pada saat itu bernama Bursa Efek Jakarta dengan kode saham EFIN. 7 tahun berselang setelah melantai di bursa, tepatnya pada tahun 1997, ketika Indonesia mengalami krisis moneter, kredit Lyonnais melepas seluruh sahamnya di perseroan. Dengan dilakukannya aksi divestasi tersebut, maka Panin Bank bertindak sebagai pemegang saham pengendali perseroan sampai dengan saat ini. Kendati terjadi peralihan pemegang saham, nama Klipan tetap dipertahankan sampai dengan saat ini. Selanjutnya, mari kita melihat pemegang saham utama perseroan. PT Klipan Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia memiliki struktur kepemilikan saham yang terafiliasi erat dengan Panin Group, salah satu konglomerasi finansial ternama di tanah air. Hal ini tercermin dari kepemilikan Panin Bank sebesar 51,48%. Selanjutnya diikuti oleh BPH Luxembourg, investor institusi asing yang turut berpartisipasi dalam kepemilikan saham di Klipan Finance sebesar 8,23%, lalu investor kawakan Indonesia yang dikenal dengan strategi value investing, Bapak Lo Keng Hong sebesar 5,16%, lalu kepemilikan masyarakat pada saham ini ada di angka 35%. Selanjutnya, mari kita melihat afiliasi perseroan dengan perusahaan Panin Group lainnya. Pertama, Klipan Finance memiliki hubungan afiliasi dengan Panin Sekuritas, perusahaan sekuritas terkemuka di Panin Group yang dapat memfasilitasi perseroan dalam transaksi saham Klipan Finance dan layanan keuangan lainnya. Kedua, hubungan afiliasi Klipan Finance dengan Panin Asset Management, perusahaan manajemen investasi dalam grup Panin, membuka peluang kolaborasi kedua perusahaan dalam produk dan layanan keuangan berbasis pasar modal. Ketiga, Klipan Finance dan Bank Panin Syariah yang merupakan bagian dari Panin Group. Dua perusahaan dapat bersinergi dalam menawarkan produk pembiayaan yang syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Keempat, Klipan Finance juga memiliki afiliasi dengan berbagai perusahaan lain dalam Panin Group, seperti perusahaan asuransi, perusahaan multifinance, dan perusahaan properti, yang memungkinkan terciptanya ekosistem bisnis yang saling mendukung satu sama lainnya. Selain itu, representasi grup Panin juga tercermin dari komisaris perseroan, yaitu Ibu Bindawati Gunawan, yang merupakan putri dari salah satu pendiri grup Panin, yaitu Pak Mukmin Ali Gunawan.
Selain menjadi komisaris utama PT Klipan Finance, beliau juga memiliki rangkap jabatan pada beberapa perusahaan grup Panin lainnya. Yang pertama, Wakil Presiden Direktur di PT Panin Finansial Tbk dari tahun 2010 hingga sekarang. Selanjutnya, Eksekutif Manajemen di PT Asuransi Multi Arta Graha dari 2016 sampai sekarang, dan Komisaris di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk dari tahun 2024, efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, mari kita melihat bisnis apa saja yang ditawarkan oleh PT Klipan Finance. Yang pertama adalah pembiayaan kendaraan baru maupun bekas. Ini adalah fasilitas pembiayaan khusus untuk mobil atau kendaraan roda 4 dan jangka waktu kredit 1 hingga 5 tahun. Kedua, ada pembiayaan dana tunai, yaitu fasilitas dana tunai dengan jaminan BPKB mobil yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif para customer dari Klipan Finance seperti pernikahan, pendidikan, dan yang lain. Ketiga, ada pembiayaan flat, yaitu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi debitur perorangan maupun badan usaha untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Dan yang terakhir adalah pembiayaan alat berat. Pembiayaan yang bertujuan untuk pengadaan barang modal seperti alat-alat berat untuk pertambangan, perkebunan, konstruksi, maupun kehutanan. Selanjutnya, mari kita melihat laporan keuangan perseroan. Pada tahun 2023, perseroan mencatat nilai pembiayaan baru sebesar 8,2 triliun atau naik 11,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai 7,4 triliun. Adapun yang mendominasi dari realisasi pembiayaan baru pada tahun ini, antara lain adalah segmen usaha otomotif, terutama untuk produk baru dan mobil bekas. Berikut ini dapat kita lihat uraian lebih detail atas perolehan nilai pembiayaan baru selama 2 tahun terakhir, berdasarkan jenis aset yang dibiayai dan pencapaian terhadap target yang ditetapkan. Pada tabel ini, terlihat bahwa nilai pembiayaan terbesar pada tahun 2023 didominasi oleh pembiayaan otomotif untuk mobil baru dan mobil bekas. Selanjutnya, mari kita melihat posisi aset perseroan. Pertanggal 31 Desember 2023, dibukukan sebesar 9,9 triliun rupiah, naik sebesar 23% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 8 triliun rupiah. Panjang tahun 2023, piutang sewa pembiayaan perseroan dibukukan sebesar 528 miliar, mengalami kenaikan sebesar 94% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian halnya piutang pembiayaan konsumen yang juga mengalami kenaikan sebesar 24% dari senilai 6,7 triliun menjadi 8,4 triliun pada tahun 2023. Kenaikan tersebut dipicu oleh produksi baru yang meningkat dan pelunasan kontrak yang stabil. Porsi aset produktif pada total aset tahun 2023 dibukukan 91% atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 89%. Kenaikan aset produktif perseroan pada tahun ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas produksi dalam manajemen perseroan. Beralih ke liabilitas yang dimiliki oleh Klipan Finance, perseroan mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 2,9 triliun jadi 4,3 triliun atau naik 49% pada tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang bank yang sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Klipan Finance. Nilai utang bank perseroan per 31 Desember 2023 dibukukan sebesar 4 triliun rupiah, naik sebesar 62,22% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 2,4 triliun rupiah. Pada akhir 2023, komposisi utang bank perseroan terdiri dari 88,3% utang bank jangka panjang dan 11,6% utang bank jangka pendek. Pada tahun ini, liabilitas perseroan masih didominasi oleh utang bank dengan porsi kontribusi sebesar 91,4% atau naik 84% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya fasilitas kredit baru yang diberikan oleh bank pada tahun 2023. Selanjutnya kita melihat ekuitas Klipan Finance. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023
adalah 5,5 triliun, tumbuh sebesar 8,13% dari posisi tahun sebelumnya yang hanya mampu mencapai angka 5,1 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba pada tahun 2023. Berikut ini adalah perbandingan kinerja saham Klipan Finance dibandingkan dengan beberapa perusahaan multifinance yang cukup terkenal di masyarakat, antara lain Adira, BFI, Trust, dan BOM Finance. Dari kelima emiten ini, Klipan Finance memiliki PBV yang paling murah, hanya sekitar 0,35 kali dari nilai bukunya. Dari sisi return of equity, Adira Finance paling unggul dengan memiliki ROE 2 digit yaitu 16%, diikuti oleh BFI Finance yang memiliki ROE 14%, sedangkan Klipan Finance hanya memiliki ROE di angka 6%. Untuk PE ratio, Klipan Finance hanya kalah dari BOM Finance yang memiliki PE ratio 5,1 kali. Dari rasio ini bisa kita lihat bahwa Klipan Finance sangat cocok dengan karakter value investor yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Beliau selalu mencari saham dengan harga atau valuasi yang murah. Berikut ini adalah berbagai catatan dalam pengembangan bisnis Klipan Finance dan industri pembiayaan pada tahun 2024. Tantangan pertama yang dihadapi untuk industri pembiayaan adalah sumber pendanaan yang masih tergantung kepada pinjaman perbankan, di mana porsi pinjaman perbankan mengambil porsi sekitar 91% dari total pendanaan per bulan Desember tahun 2023. Kedua adalah NPF, Net Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan yang bermasalah. Hal ini dikarenakan kualitas dari customer yang mengalami penurunan. Selain NPF, industri multifinance juga mengalami perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Meskipun permintaan pembiayaan masih ada, pertumbuhan industri ini telah melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan daya beli konsumen, terutama di sektor otomotif, telah mempengaruhi permintaan pembiayaan dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun memiliki tantangan yang berat di tengah ketidakpastian dan situasi ekonomi yang tidak menentu, sektor multifinance juga punya peluang yang cukup menjanjikan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah perusahaan pembiayaan atau multifinance yang akan semakin berperan aktif dalam melakukan penyaluran dan pembiayaan kendaraan listrik atau electric vehicle. Dihargai Rp498 per lembar saham pada saat video ini dibuat, harga saham Klipan Finance terapresiasi sebesar 4% secara year to date. Tidak terlalu signifikan dalam pergerakan harga saham, sehingga sampai saat ini saham Klipan Finance masih termasuk saham yang undervalue. Hal ini juga terjadi pada harga saham-saham grup Panin lainnya yang terkenal memiliki valuasi yang murah. Ini adalah daftar 8 emiten Panin Group yang listing di Bursa Saham Indonesia. Bisa kita lihat, semua saham ini memiliki price to book value bawah 1 kali. Bahkan ada yang memiliki price to book value sebesar 0,17 kali, yaitu PT Paninvest Tbk. Price to earning ratio dan price to book value yang selalu rendah dapat mengindikasikan bahwa kinerja suatu perusahaan atau suatu saham yang tidak baik. Namun kinerja grup Panin bisa dibilang cukup baik, sehingga dimungkinkan bahwa kinerja bukanlah faktor yang dimaksud tersebut. Yang menjadi sorotan lain adalah dividen. Saham yang cukup baik haruslah menghasilkan dividen. Dividen adalah suatu petunjuk bahwa perusahaan benar-benar menghasilkan uang secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Bagi sebagian investor saham, grup Panin kurang menarik karena jarang membagikan dividen dan pergerakan harga saham saat ini cukup lambat. Melihat data dan fakta tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Klipan Finance cukup menarik untuk dikoleksi atau kalian punya pandangan lain terhadap grup Panin ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton. Buat kalian yang menyukai video ini, bisa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Salam cuan untuk kita semua.